Operasi hitung campuran pada suatu bilangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran pada suatu bilangan. Nah, tujuannya adalah kita dapat melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut. Nah, 10 ditambah 15 dikali 8 kira-kira berapa hasilnya? Menurut anak berapa itu hasilnya? Nah, apakah 200 atau 130? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Yang pertama, jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan, nah, kedua operasi ini memiliki kedudukan yang sama kuat, maka pengerjaannya diurutkan dari kiri, ya, dari kiri, tangan kiri anak-anak, ya. Seperti contoh, 25 tambah 45 dikurang 50, kira berapa hasilnya? Nah, proses pengerjaannya, yaitu yang pertama, dikerjakan dulu, yaitu penjumlahannya 25 ditambah 45, yaitu didapat hasil 70. Kemudian hasilnya tersebut dikurangi dengan 50, jadi 70 dikurangi 50, maka dapat hasilnya yaitu 20. Maka 25 ditambah 45 dikurang 50, hasilnya adalah 20. Nah, seperti ini, 25 tambah 45 dikurang 50. Nah, bagaimana langkah pengerjaannya? Nah, tambah 25 ditambahkan dengan 45, ditulis hasilnya 70. Kemudian hasil tersebut 70 dikurang 50 mendapat hasil 20. Nah, jadi 25 ditambah 45 dikurangi dengan 50, maka hasilnya adalah 20. Nah, contoh yang lain yang melibatkan pengurangan terlebih dahulu. Misalnya 50 dikurang 15 tambah 45. Maka kita kerjakan dulu pengurangannya. 50 dikurang 15, hasilnya 35. Kemudian hasilnya tersebut kita tambahkan dengan 45, jadi 35 ditambah 45. Hasilnya 80, jadi 50 dikurang 15 ditambah 45, hasilnya adalah 80. Pengerjaannya itu 50 dikurang 15 ditambah 45. Nah, pertama 50 kurang 15, nah, tambah 40 sama dengan hasilnya, itu 50 kurang 15 hasilnya 35, dan 35 ditambah 45, hasilnya 80. Jadi 50 dikurang 15 tambah 45, hasilnya adalah 80. Kemudian syarat yang kedua, jika dalam
operasi hitung campuran terdapat operasi perkalian dan pembagian. Nah, jadi kedua operasi antara perkalian dan pembagian ini memiliki kedudukan yang sama kuat, maka pengerjaannya juga diurutkan dari kiri, ya, tangan kiri anak-anak. Misalkan ada 10 kali 6 dibagi 12. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya, yaitu 10 dikali 6. Itu dulu dikerjakan, hasilnya 60. Kemudian hasil perkalian tersebut baru dibagi dengan 12. Hasilnya 5. Jadi 10 dikali 6 dibagi 12 hasilnya 5. 10 kali 6, ini langkah pengerjaannya. 10 kali 6 dibagi 12. 10 kali 6 dulu kita kerjakan. Didapat hasilnya adalah 60. 60. Kemudian baru dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 5. Jadi 10 dikali 6 dibagi 12 hasilnya adalah 5. Bagaimana yang melibatkan pembagian? Nah, ini contohnya. Misalnya 40 dibagi 5 dikali 8. Bagaimana kira-kira pengerjaannya? Sama. Kita kerjakan dulu pembagiannya. Karena antara pembagian dan perkalian itu memiliki kedudukan yang sama kuat. Kita mulai dari kiri, ya. 40 dibagi 5. Dulu dikerjakan, hasilnya 8. Kemudian hasilnya 8 tersebut kita kalikan dengan 8 sesuai dengan contoh soal. Itu hasilnya 64. Jadi 40 dibagi 5 kali 8 sama dengan 64. Ini contoh pengerjaannya. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Kemudian hasilnya 8 kita kalikan dengan 8, maka didapatkan hasil 64. Jadi 40 dibagi 5 dikali 8 hasilnya 64. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan 25 ditambah 5 dikali 10. Berapa kira-kira hasilnya? Apakah 300 atau 75? Ini coba Anda perhatikan. Kira-kira 300 apa 75 jawabannya. Nah, kira-kira mana yang tepat? Nah, hasilnya 300 atau 75. Nah, syarat yang berikutnya, jika operasi hitung campuran tersebut melibatkan perkalian atau pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan, maka operasi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagiannya. Itu yang dikerjakan terlebih dahulu, baru diikuti oleh operasi penjumlahan maupun pengurangan. Nah, seperti ini. Maka jika 25 tambah 5 kali 10, maka operasi yang kita kerjakan adalah perkaliannya terlebih dahulu, yaitu 5 dikalikan dengan 10 dulu dikerjakan, hasilnya 50. Kemudian hasilnya tersebut baru kita tambahkan dengan 25. Jadi hasilnya 75. Maka 25 ditambah 5 dikali 10 hasilnya adalah 75. Nah, coba perhatikan contoh berikut. 10 dikalikan dengan kurung 25 tambah 45. Kira-kira berapa hasilnya?
Apakah 295 dengan langkah-langkah berikut yang sudah Bapak tuliskan, atau 700? Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? 295 apa 700? Nah, kira-kira mana yang tepat? 10 dikalikan dengan kurung 25 ditambah 45 kurung tutup. Nah, di sana antara penjumlahan 25 tambah 45 itu terdapat dalam kurung. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Apakah 295 atau 700? Nah, ini syarat berikutnya lagi. Jika ada dalam tanda kurung operasi tersebut, misalnya ada operasi pembagian, penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian, maka yang dikerjakan adalah operasi yang terdapat di dalam tanda kurung itu terlebih dahulu dikerjakan. Maka jika 10 dikali dengan kurung 25 tambah 45 kurung tutup, maka kerjakanlah dulu operasi yang terdapat di dalam tanda kurung, yaitu kita kerjakan dulu 25 ditambahkan dengan 45. Hasilnya yaitu 25 tambah 45 itu hasilnya adalah 70. Kemudian baru hasilnya tersebut kita kalikan dengan 10 sesuai dengan contoh soal. Jadi 70 dikalikan dengan 10, maka hasilnya adalah 700. Nah, jadi jawabannya yang tepat 10 dikalikan dengan kurung buka 25 tambah 45, hasilnya adalah 700. Jadi kesimpulannya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama kuat, maka pada saat mengerjakannya kerjakanlah dulu diurutkan dari kiri, dari depan. Kemudian antara operasi perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama kuat, maka pengerjaannya juga diurutkan dari kiri. Jika operasi yang melibatkan perkalian atau pembagian terhadap penjumlahan atau pengurangan, maka yang anak-anak kerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkaliannya atau pembagiannya. Setelah itu baru diikuti dengan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Jika dalam suatu operasi hitung campuran itu ada pengerjaan yang di dalam kurung, maka operasi yang di dalam kurung itulah yang lebih dahulu dikerjakan, seperti contoh soal tadi. Nah, itulah kira-kira materi hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Nah, Bapak harapkan anak tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Pertama, tetap pakai masker, tetap cuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah, sehingga kita bisa terhindar dari terpapar virus COVID-19. Jadi, tetap jaga kesehatan. Semoga wabah COVID ini cepat berlalu. Kita semua dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Ya, Bapak harapkan anak-anak tetap semangat belajar walaupun hari ini atau saat ini kita melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Ya, selamat belajar.